pepohonan menyelimuti gedung desa tua yang sudah lama ditinggalkan. Cat dindingnya mengelupas, jendelanya pecah, dan hanya satu lampu kuning redup yang masih menyala di atas pintu utama. Di papan depan masih terbaca samar tulisan Balai Desa. Tak ada satupun warga yang berani mendekat setelah maghrib. Konon, gedung ini menyimpan tragedi kelam. Beberapa tahun lalu, pernah terjadi ritual ilegal di dalam aula gedung. 10 orang ditemukan meninggal dalam keadaan terikat kain kafan. Kasus itu ditutup begitu saja. Sejak saat itu, gedung desa berubah menjadi tempat terkutuk. Dan malam ini, aku berdiri tepat di hadapannya. Udara terasa berat. Nafasku mengembun. Daun-daun berdesir padahal tak ada angin. Lalu, aku melihat mereka. 1, 2, 3, hingga 10 sosok berdiri mematung, mengelilingi gedung. Pocong. Kain kafan mereka kusam, beberapa robek memperlihatkan kulit pucat keabu-abuan. Ikatan di kepala mereka masih terpasang. Tubuh mereka tegak kaku, menghadap ke arah gedung, seolah sedang menjaga sesuatu di dalam. Atau menunggu seseorang masuk. Langkah kakiku terhenti. Jantungku berdegup semakin cepat. Saat kuarahkan senter ke salah satu pocong, kepalanya bergerak pelan. Bukan berputar, tapi menoleh. Suara krek kecil terdengar dari lehernya. Tanganku gemetar. Aku mundur satu langkah. Tiba-tiba lampu gedung berkedip. Sekali, 2 kali, lalu menyala kembali. Dan pada saat itulah, semua pocong serentak menghadap ke arahku. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa seperti tertanam di tanah. Mulutku kering, kabut makin tebal. Dari dalam gedung terdengar suara pintu terbuka. Kret! Pintu kayu tua itu bergerak perlahan. Aroma tanah basah bercampur bau anyir menyusup keluar. Dari lorong gelap di dalam gedung terdengar suara seretan kaki. Bukan satu, tapi banyak. Aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. 10 pocong di luar bukanlah satu-satunya penghuni tempat ini. Mereka hanya penjaga. Penunggu utamanya ada di dalam. Tiba-tiba salah satu pocong melompat pendek. Dek. Lalu yang lain ikut bergerak. Mereka tidak mengejar. Mereka mempersempit lingkaran. Pelan, sedikit demi sedikit, aku tersadar mereka sedang menggiringku pintu gedung. Nafasku tersengal. Aku menoleh ke belakang. Gelap, hutan kecil di belakang gedung seperti menutup jalur keluar. Saat aku kembali menatap depan, jarak mereka tinggal beberapa meter. Aku berteriak sekuat tenaga. Tak ada jawaban. Tak ada manusia. Hanya suara malam dan kain kafan yang bergesek. Dalam kepanikan, aku melempar senter ke arah gedung dan berlari ke samping. Kakiku tersandung akar pohon, tubuhku jatuh menghantam tanah. Saat aku menoleh, semua pocong berhenti, serentak. Mereka berdiri diam lagi, seolah tak pernah bergerak. Gedung desa kembali sunyi. Lampu kuning masih menyala. Pintu kembali tertutup. Aku bangkit dengan tubuh gemetar dan lari tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki mengelilingi gedung. Ada 11 pasang, 10 milik pocong, dan 1 milik manusia. Sejak malam itu, siapapun yang lewat dekat gedung desa mengaku mendengar bisikan pelan dari balik tembok. Masuk, tinggal satu lagi.